Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Maaf Tuan, kami hanya ingin menjadi murid Tuan Arya, ujar Argasena. Iya Tuan, tolong terima kami ya Tuan. Saya dan Dimas Argasena akan setia kepada Tuan Arya, imbuh Balapati. Sesaat tampak Arya yang sedang memikirkan ucapan kedua pendekar itu. Baiklah, mulai hari ini kalian resmi menjadi muridku, ucap Arya Binangun yang segera disambut mereka berlutut di hadapan Arya dengan memberi hormat sungkem kepada gurunya. Terima kasih guru, kami berdua berjanji tak akan mengecewakanmu, ujar Argasena. Benar guru, kami akan selalu setia kepadamu, imbuh Balapati. Sudahlah, sebaiknya kalian bangun sekarang dan berlatih denganku, ujar Arya sembari berjalan meninggalkan kedua kakak beradik itu. Sesaat tampak Argasena dan Balapati yang berdiri guna mengikuti langkah gurunya. Sesaat kemudian di bawah siraman cahaya sang Chandra, Arya Binangun kembali berlatih, namun kini ia tak sendiri. Ada dua orang muridnya yang menemani. Mereka adalah Argasena dan Balapati. Sepasang adik kakak yang sebelumnya berguru kepada Aditya kini hendak memperdalam ilmu kanuragan dengan berguru kepada Arya Binangun. Tak terasa waktu malam hampir berlalu. Terdengar suara azan subuh yang sedang dikumandangkan memaksa orang-orang untuk bangun guna melaksanakan sholat berjamaah di tengah perkemahan. Sementara beberapa orang sedang terlelap tidur. Argasena dan Balapati yang sedang kelelahan setelah semalam berlatih dengan gurunya, sampai sebuah kaki yang mencoba membangunkan mereka. Dasar pemalas, Argasena, Balapati, bangun, ucap Pitaloka. Perlahan mereka membuka mata. Ada apa Pitaloka? Tanya Balapati. Apa kalian tidak malu? Lihat mereka, ucap Pitaloka sembari menunjuk ke arah jamaah yang sedang melaksanakan sholat. Apa kamu mau kami ikut mereka sembahyang? Ujar Balapati. Ya bukan begitu, setidaknya kalian bangun, jangan tidur saja. Bikin malu saja kalian itu, ucap Pitaloka. Disusul ia yang melangkah pergi dengan membawa kekesalan di hatinya. Dasar harimau betina. Jangan keras-keras, hati-hati, nanti dia dengar, ucap Balapati kepada adiknya. Sampai sebuah benda yang terlempar ke arah mereka dengan sigap dihindari oleh para murid Arya Binangun. Hei, siapa yang kalian bilang harimau betina? Awas ya kalian. Tampak mereka yang terdiam sembari menundukkan kepala. Takut harimau betina kembali menunjukkan taringnya. Di bawah cahaya sang surya yang baru beberapa saat muncul dengan awan putih yang menghalangi sinarnya, tampak iring-iringan rombong dagang Ali Mahmud yang bergegas kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah utara, di mana kampung halaman mereka berada. Mereka terus melaju tanpa berhenti sembari berharap hujan tidak akan turun. Sampai tengah hari di mana sang surya berada pas di atas kepala, rombongan dagang Ali Mahmud yang telah sampai di tapal batas di mana para prajurit Majapahit sedang berjaga, memaksa para rombongan berhenti sejenak guna memberi kesempatan para prajurit Majapahit melaksanakan tugasnya. Nampak beberapa prajurit yang memeriksa rombongan dagang sampai mereka yang kembali melapor kepada lurah prajurit. Seperti biasa, setelah membayar pajak lewat, rombongan kembali melakukan perjalanan menuju wilayah Kadipaten Tuban.
menandakan sebentar lagi mereka akan menyelesaikan perjalanan yang ditempuh kurang lebih 200 km dalam kurun waktu hampir 1 bulan. Sesaat kemudian, dikarenakan waktu sudah sore hari, mereka memutuskan berkemah di sebuah tempat yang lapang dengan padang rumput yang mulai menghijau. Setelah beberapa hari yang lalu mendapatkan siraman air dari langit. Sesaat nampak rombongan yang sibuk mendirikan tendanya guna bermalam di sana. Kang Mas, sekarang kita ada di mana? Tanya pendekar wanita berkerudung yang sedang menuntun kudanya. Sebentar lagi kita sampai di wilayah kota Kadipaten Tuban, Wulan, ucap Arya Binangun kepada kekasihnya. Bukankah Kadipaten Tuban tujuan kita ya Kang Mas? Benar, Wulan. Seharusnya besok kita sudah sampai di tempat tujuan kita, ucap Arya Binangun sembari berhenti guna menambatkan tali kekang kuda yang sedari tadi ia tuntun. Benar Tuan, sebentar lagi kita akan sampai di tempat kami Tuan, ucap Ali Mahmud dengan tersenyum bahagia dikarenakan sebentar lagi kerinduan akan kampung halamannya bisa terobati. Sampai sebuah pertanyaan terlontar dari Arya Binangun. Bukannya Tumanggung Arya Teja yang memimpin wilayah Tuban ya? Tanya Arya kepada Ali Mahmud yang sedang mengikat tali kekang kudanya. Benar Tuhan, Tumanggung Arya Teja juga seorang muslim Tuhan, seperti kita Tuhan, ucap Ali Mahmud. Sesaat tampak Arya Binangun yang sedang berpikir memikirkan tentang sejarah Kadipaten Tuban, di mana rumah bagi keturunan Raden Ronggolawe Adipati pertama Tuban, dan juga tempat di mana nanti kisah berandal Lokajaya muncul, tepat kelahiran Raden Sahid yang kelak akan termasyhur dengan nama Sunan Kalijaga. Waktu pun terus berjalan. Sore itu dikala lembayung senja sedang bersinar, sepasang kekasih yang duduk di atas padang rumput yang berada tak jauh dari lokasi perkemahan. Nampak sepasang kekasih yang sedang duduk bersama memandang ke arah senja yang berada di arah barat. Tak terasa ya Kang Mas, hampir 1 bulan kita melakukan perjalanan. Sebentar lagi keinginan kita akan terwujud Kang Mas, ucap Wulandari sembari menyandarkan kepalanya di bahu Arya Binangun, sembari menatap ke arah indahnya senja. Setelah sampai di tujuan, kita akan meminta Ali Mahmud menikahkan kita, Wulan, ucap Arya Binangun sembari menoleh ke arah gadis yang bersender di pundaknya. Tampak Wulandari yang tersenyum mendengar ucapan Arya Binangun. Tak terasa siang berganti malam, disusul malam yang berlalu dengan kembalinya sang surya dari ufuk timur. Sementara itu, di sebuah jalanan yang berada di wilayah Kadipaten Tuban, terlihat iring-iringan rombongan dagang yang berjalan menuju ke arah kota Tuban. Sampai rombongannya yang berada di sebuah bukit dengan hembusan angin laut yang terasa di sana. Wulan, ikut aku, ucap Arya sembari menghardik kudanya yang segera diikuti Wulandari di belakangnya. Tampak kuda-kuda yang berjalan cepat menuju ke sebuah perbukitan yang tak jauh dari jalanan yang dilalui rombongan. Wulan, lihat itu, ucap Arya Binangun sembari menunjuk pemandangan yang berada di balik bukit. Subhanallah, indah sekali ya Kang Mas, ucap Wulandari sembari menatap ke arah luasnya laut yang berada di bawah mereka. Nampak di sepasang mata mereka birunya air laut yang seolah tak berujung. Kang Mas, ayo kita ke sana, ajak Wulandari sembari menunjuk ke arah pantai. Oh, ayo Wulan, kita ke sana, ucap Arya sembari membawa kudanya menuruni perbukitan yang segera diikuti oleh Wulandari yang berada di belakangnya. Sementara rombongan yang kembali berjalan memutari bukit. Sampai Ali Mahmud yang memberi perintah kepada Rahmat serta Manaf agar menyusul Arya dan Wulan. Sekalian pergi ke desa guna memberi warta kepada keluarga mereka akan kembalinya rombongan. Sementara Pitaloka yang ikut guna menyusul Arya dan Wulandari.
Sesaat kemudian tampak Arya Binangun dengan kekasihnya yang telah sampai di pinggiran pantai yang nampak indah dengan pasir putihnya. Disusul sepasang kekasih itu yang turun dari kuda mereka, berlari menyambut deburan ombak-ombak pantai. Kang Mas, Teriak Wulandari sembari memercikan air laut ke tubuh Arya Binangun. Tampak Wulandari yang tertawa lepas melihat kekasihnya, disusul gadis itu yang berlari guna menghindari Arya Binangun yang sedang berusaha mengejar dan menangkapnya, yang telah membasahi tubuhnya dengan air laut. Sampai Arya yang berhasil menangkap Wulandari kemudian menjatuhkan diri di atas pasir yang sedang tersapu oleh deburan ombak pantai. Sesaat tampak sepasang kekasih yang saling tindih-menindih dengan memandang satu sama lain. Sampai mereka hampir saja berciuman, hingga kedatangan Pitaloka yang menyelamatkan mereka dari perbuatannya. kenapa kalian kesini? Tanya Wulandari kepada Pitaloka. Tuhan Ali Mahmud memerintahkan kami untuk menyusul kalian. Jawab Pitaloka. Sekarang mereka ada di mana, Pitaloka? Mereka sedang menuju ke sini. Rombongan akan melalui jalur pantai. Tujuan kita tidak jauh dari sini, Tuan. Ucap Pitaloka, yang segera disambut gembira oleh Wulandari dengan kembalinya bermain air. Sementara Manaf serta Rahmat yang bergegas menuju ke depan guna memberi warta kepada penduduk desa yang akan kembalinya rombongan dagang. Di bawah cahaya lembayung senja yang nampak berbeda dari sebelumnya, mungkin dikarenakan sepasang mata yang melihat di area pantai lepas. Nampak Arya dan Wulandari sedang asik main kejar-kejaran berpadu kasih di atas pasir putih yang tersiram deburan ombak laut. Sementara tak jauh dari tempat mereka, Pitaloka yang sedang duduk di atas pasir putih sembari menatap sepasang kekasih yang tampak begitu mesra. Sampai iring-iringan rombongan dagang yang telah tiba di sana memaksa Arya dan Wulan menghentikan aksinya. Tuan, sebentar lagi kita sudah sampai ke desaku, Tuan. Oh iya, Tuan. Tuan Ali pergi saja dulu, nanti kita akan menyusul. Baiklah, Tuan. Kami akan tunggu Tuan di desa. Sesaat tampak rombongan yang kembali berjalan menyelusuri pantai yang nampak indah dipandang sepasang mata. Sesaat kemudian setelah puas menghabiskan waktu di sana, Wulandari dan Arya serta Pitaloka memacu kembali kudanya guna menyusul Ali Mahmud. Di bawah cahaya indah lembayung senja yang bersinar menghiasi langit dengan warna biru laut yang bercampur cahaya kuning. Nampak iring-iringan kuda yang melaju cepat meninggalkan jejak kaki kuda di atas pasir putih yang mereka lalui, sampai ombak pantai yang menghapusnya. Sore itu tampak dua kuda yang melaju cepat menuju ke arah sebuah desa yang berjarak kurang lebih dari 1 kilometer dari pantai. Manaf dan Rahmat yang datang terlebih dahulu ke desa guna memberi warta kedatangan rombongan dagang. Tampak seorang wanita yang terkejut mendengar berita yang terdengar di telinganya. Syukur alhamdulillah, di mana mereka sekarang? Ucap wanita Parubaya itu kepada orang yang tadi memberitahunya. Sekarang mereka ada di pintu masuk desa. Ucapnya disusul dia yang bergegas pergi ke rumah lain guna memberi kabar kepada warga yang lain. Sementara wanita Parubaya itu nampak berjalan cepat menuju ke pintu masuk desa dengan ditemani warga yang lain guna menyambut kedatangan Rahmat dan Manaf. Kalian sudah kembali, Nak. Teriak wanita Parubaya tadi sembari berjalan ke arah datangnya Manaf serta Rahmat. Ibu, Teriak Rahmat yang berjalan menghampiri ibu Parubaya yang sedang berjalan ke arahnya, disusul sebuah pelukan hangat dari sang ibu kepada anaknya yang hampir 3 bulan meninggalkannya guna ikut rombongan dagang Ali Mahmud. Kamu baik-baik saja kan, Nak? Ucap ibu Rahmat sembari memegang wajah anak yang selalu dinantikan kepulangannya. Alhamdulillah, Bu.
Saya baik. Ucap Rahmat kepada ibundanya sampai sebuah ciuman yang diberikan ke kening putranya disambut sebuah pelukan yang kembali Rahmat berikan untuk ibundanya. Sampai Manaf yang menghampiri mereka. Bu, ibu baik-baik saja kan? Ucap Manaf kepada ibu angkatnya sembari mencium tangan sang ibu. Sini Manaf, ibu juga ingin peluk kamu. Ucapnya disusul mereka bertiga yang berpelukan. Manaf yatim piatu yang tumbuh besar bersama Rahmat dalam asuhan wanita yang sedang dipeluknya. Sementara itu di kejauhan nampak rombongan dagang yang berjalan dengan wajah yang menggambarkan kegembiraan dan kerinduan yang datang serta bersamaan menghampiri perasaan mereka. Sebentar lagi kita akan tiba, Romo. Ucap Zainab dari dalam kereta tandu kepada ayahandanya yang menunggangi kuda. Benar Zainab, akhirnya kita kembali pulang. Ucap Ali Mahmud sampai kedatangan 3 ekor kuda yang sedang membawa Arya, Wulan serta Pitaloka. Tuan, apa masih jauh Tuan? Sebentar lagi kita akan sampai Tuan Arya. Sementara itu di pintu masuk desa tampak kerumunan warga yang sedang menunggu kedatangan rombongan dagang Ali Mahmud. Teriakan warga melihat iring-iringan yang nampak dari kejauhan dengan diiringi suara sholawat yang berpadu dengan suara rebana. Mereka berjalan pelan menyambut kedatangan rombongan dagang Ali Mahmud. Sesaat kemudian nampak 2 rombongan yang bertemu. Assalamualaikum, ucap lantang Ali Mahmud kepada para penduduk desa. Waalaikumsalam, saut warga desa hampir bersamaan. Selamat datang kembali Tuan Ali, ucap kepala desa kepada Ali Mahmud yang telah turun dari pelana kudanya. Terima kasih Tuan, ucap Ali Mahmud sembari memberi pelukan kepada kepala desa yang sedang berdiri di depannya. Disusul anggota rombongan yang lain yang berjalan menghampiri keluarganya masing-masing. Sesaat kemudian tampak mereka yang berjalan bersama memasuki desa. Sementara di belakang mereka, Arya Binangun sedang berjalan bersama Wulandari, di sampingnya yang diikuti rekan-rekannya dari belakang. Akhirnya tugas kita sudah selesai ya Kang Mas, ujar Wulandari dengan wajah menggambarkan kegembiraan atas keberhasilan misi mengawal serta menjaga rombongan dagang sampai tujuan. Maaf Guru, apa setelah ini kita akan kembali ke Talun? Tanya Argasena dari belakang. Untuk sementara kita menetap di sini dulu sejenak, ucap Arya sembari menoleh ke arah Argasena yang berjalan di belakangnya. Sesaat tampak rombongan yang berhenti kemudian masuk ke sebuah bangunan surau atau langgar yang biasa digunakan penduduk desa untuk sembahyang. Sampai suara azan yang terdengar menandakan waktu maghrib telah tiba. Mereka menjalankan sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib pertama Ali Mahmud beserta rombongan di kampung halamannya yang hampir 3 bulan ia tinggalkan. Malam itu di kediaman Ali Mahmud nampak pemilik rumah yang sedang duduk bersama Arya serta kekasihnya. Hadir juga kepala desa serta beberapa sepuh yang sedang duduk mendengarkan kisah perjalanan Ali Mahmud selama di perjalanan dagang. Jadi Tuan Arya dan Neng Wulandari hendak melaksanakan ijab kabul di sini? Tanya kepala desa. Benar Ki, saya harap Ki Lurah dan penduduk desa tidak keberatan menikahkan kami di sini, ucap Arya Binangun dengan keseriusan atas ucapannya. Tentu tidak Tuan, kami tidak keberatan, kami malah merasa senang dan bangga Tuan, ucap kepala desa kepada mereka. Sesama muslim kita harus saling membantu agar agama baru di sini nanti bisa tegak berdiri di tanah Jawa Dwipa. Benar Tuan, sebaiknya malam ini kita cari kapan saat baiknya pernikahan kalian dilaksanakan Tuan, ucap sesepuh desa.
Malam itu menjadi malam yang panjang bagi penduduk desa yang mendiami pesisir pantai Tuban. Malam di mana mereka sedang berembuk tentang acara pernikahan yang akan dilaksanakan di desa itu. Pernikahan antara Arya Binangun dengan kekasihnya Wulandari. Sampai mereka yang sepakat untuk mengadakan acara pernikahan dalam kurun waktu 3 hari terhitung sejak saat itu. Sebuah acara pernikahan sepasang kekasih yang akan digelar di desa mereka. Pagi hari di suasana menyambut kedatangan Sang Surya. Sepasang kekasih datang menghabiskan waktu bersama di atas pasir putih untuk menyelusuri pantai. Sampai sepasangan mata yang menatap kemunculan Sang Surya di lepas pantai sebelah timur, yang disusul kemunculan cahaya fajar yang nampak indah dipandang mata. Wulandari dan Arya Binangun sedang bersama berdiri menatap ke arah surya yang memberikan cahaya fajar pada mereka. Sementara di sebuah tempat yang berjalan ratusan kilo dari tempat mereka berdiri, di sebuah pondok yang berada di Gunung Lawu, seorang petapa tua sedang terbaring tak berdaya di lantai pondoknya. Mahaguru Argawisesa yang sedang terbaring sekarat menunggu ajal datang menjemputnya. Sampai sebuah suara bisikan yang keluar dari Mahaguru Argawisesa di telinga Kamandaka murid kesayangannya. Guru, saya mengerti guru, ucap Kamandaka dengan diiringi isak tangisnya. Sesaat kemudian Sang Mahaguru menghembuskan nafas terakhirnya. Disusul suara ratapan dari para murid Mahaguru Argawisesa melepas kepergian sang guru tercinta. Dikala cahaya senja sedang nampak dikarenakan awan hitam yang sedari tadi menyelimuti wilayah Gunung Lawu. Api kremasi sedang berkobar membakar jasad Mahaguru Argawisesa, mencoba mengantar kepergian sang legenda menuju nirwana di mana swarga loka tempat para dewa berada. Sampai hujan yang turun memadamkan api yang tadi sempat menyala membakar tubuh tak bernyawa. Sampai Kamandaka beserta saudara seperguruannya yang mengambil abu sang guru untuk dibawa pulang ke Padepokan Sekar Buana yang berada di wilayah Gelang-Gelang. Di sebuah tempat yang sedang diguyur derasnya air hujan, terlihat beberapa pria dengan busana putih khas para petapa yang sedang duduk bersender di atas lantai kayu pondok. Kamandaka beserta para pengikut setia almarhum Mahaguru Argawisesa yang sedang berduka atas kepergian sang Mahaguru untuk selamanya. Dimas, apa rencana kita selanjutnya? Ucap Jatmiko kepada Kamandaka. Besok pagi kita kembali ke Padepokan. Mahaguru menitipkan wasiatnya padaku. Secepatnya kita temui Kang Mas Rapanca dan Kang Mas Supala. Ucap Kamandaka dengan raut wajah menandakan kesedihan yang mendalam. Terlihat mereka yang menoleh ke arah Kamandaka menandakan penasaran sedang menghadapi benak mereka. Kalau boleh tahu, apa wasiat Mahaguru? Tanya Jatmiko kepada adik seperguruannya mewakili yang lain. Tentang Arya Binangun dan masa depan Padepokan Sekar Buana. Ucap Kamandaka kepada saudara-saudara seperguruannya. Nampak mereka yang terdiam sembari menatap ke arah lantai pondok. Nampak 8 pendekar yang turun gunung hendak pergi ke arah lereng Gunung Wilis, di mana Padepokan Sekar Buana berada. Kamandaka dan saudara seperguruannya hendak kembali. Sementara itu di pesisir utara Pulau Jawa, di wilayah Kadipaten Tuban, dan di sebuah rumah, nampak seorang pemuda yang sedang membantu para warga desa membelah kayu bakar. Kayu bakar yang nantinya akan digunakan untuk memasak hidangan saat upacara pernikahan gurunya. Orgoseno, kamu istirahat dulu, biar aku yang teruskan ini, ucap Balapati kepada saudaranya. Disusul Kampak yang berpindah tangan, sesaat tampak Argasena yang berjalan di sebuah gubuk di mana Pancala sedang mengobrol dengan penduduk desa.
Sesaat kemudian tampak Manaf dan Rahmat yang kembali dari pasar dengan membawa kereta penuh dengan barang-barang untuk keperluan acara pernikahan Arya dan Wulandari. Sementara di belakang kereta, 2 orang sedang menggiring puluhan kambing yang tadi dibeli di pasar. Sesaat tampak beberapa pria yang menyambut kedatangan mereka guna membantu menurunkan barang-barang dari kereta. Kalian kenapa lama sekali? Ucap Ali Mahmud kepada Rahmat dan Manaf. Maaf tuan, pasar sedang ramai sekali. Ya sudah, kalian istirahat sekalian makan dulu. Ucap Ali Mahmud yang disambut gembira oleh kedua pemuda itu. Sesaat kemudian tampak para warga yang bersama menyembelih puluhan kambing guna memenuhi kebutuhan daging saat hajatan pernikahan. Sementara di kejauhan Arya Binangun yang sedang kembali dari pantai bersama Wulandari dan Pitaloka serta Zainab yang sedang berjalan di belakang mereka. Kang Mas, kambingnya sudah datang. Ucap Wulandari sembari menatap kambing-kambing yang sedang digantung guna memisahkan daging dari kulitnya. Wulan, Kang Mas pergi dulu ya, mau membantu mereka mengupas kulit kambing. Ucap Arya dengan bergegas meninggalkan kekasihnya. Wulan, ayo kita ke dapur. Ajak Zainab disusul 3 wanita yang berjalan ke arah dapur, di mana para wanita sedang memasak di sana. Sementara di sebuah bangunan surau atau langgar, para warga sedang khusyuk menjalankan sholat isya berjamaah, sampai mereka yang berhamburan keluar dari surau menuju ke rumah Ali Mahmud guna memenuhi undangan pemilik rumah. Dengan berjalan beriring-iringan, mereka menyelusuri jalan setapak desa hingga berhenti di sebuah rumah. Rumah Ali Mahmud yang sekarang menjadi saudagar kaya raya setelah mendapatkan harta yang berlimpah saat kembali dari berdagang. Malam itu perjamuan makan sedang diadakan di kediaman Ali Mahmud sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syukur atas harta yang ia dapat serta rezeki berupa sepasang kekasih yang sebentar lagi akan melaksanakan ijab kabul di tempatnya. Di saat waktu tengah malam sudah tiba, nampak di sebuah kamar Wulandari yang menatap Arya Binangun dari jendela kamar. Terlihat di sepasang matanya, Arya sedang menghangatkan diri di samping api unggun bersama Argasena serta Balapati. Sebuah senyuman yang keluar menghiasi wajah cantik gadis itu. Tersirat sebuah angan-angan di benaknya tentang bayangan masa di mana nanti ia akan menghabiskan waktu bersama Arya sebagai suami istri. Wulan, cepat tidur. Besok hari yang penting kan bagimu. Ucap Zainab yang serta-merta memaksa Wulan menghentikan lamunannya, disusul Wulandari yang menutup jendela. Langkahnya menghampiri Zainab yang sedang terbaring di atas ranjang. Sementara Arya Binangun yang sedang duduk melamun seperti banyak hal yang sedang menghinggapi pikirannya. Ada apa, Guru? Tanya Argasena. Saya hanya merasa waktu berjalan dengan cepat. Mulai besok saya akan menjadi seorang suami. Seharusnya Guru bahagia, ujar Balapati yang ikut bicara. Iyalah, tentu aku pasti bahagia. Waktu berjalan meninggalkan kepergian malam serta menyambut kedatangan siang. Pagi itu di surau langgar desa nampak penduduk yang berbondong-bondong datang ke sana guna melihat acara ijab kabul dilaksanakan. Sampai kedatangan kedua mempelai dengan baju pengantinnya, Arya Binangun nampak berwibawa dengan jubah putih beserta sorban yang melilit melingkar di atas kepalanya. Sementara Wulandari yang berjalan anggun dengan sutra yang melilit tubuhnya. Mulai dari atas rambut sampai mata kaki yang tertutup sutra lembut, tak lupa rangkaian perhiasan emas yang terpakai di leher dan sepasang tangannya. Disaksikan oleh para penduduk, acara ijab kabul berlangsung dengan sangat hikmat.
sampai sepasang kekasih yang sah menjadi suami istri keluar dari dalam surau, berjalan menuju kereta tandu yang akan membawa mereka menuju ke kediaman saudagar Ali Mahmud. Sesaat tampak kereta tandu yang ditarik tenaga kuda berjalan pelan diiringi para penduduk di belakang, sampai mereka tiba di kediaman Ali Mahmud guna menghadiri pesta pernikahan di sana. Sesaat tampak suasana meriah yang dipenuhi tawa dan sukacita. Tak terasa matahari telah bergulir ke arah barat. Sepasang kekasih yang tadi pagi sah menjadi suami istri sedang berjalan sembari bergandengan tangan sampai mereka yang berhenti guna menyambut kedatangan cahaya lembayung senja. Entah mengapa senja hari ini terasa lebih indah dari sebelumnya, Kang Mas. Mungkin karena sekarang kita sudah sah menjadi suami istri, Wulan. Wulan, apa kamu bahagia, Wulan? Iya, Kang Mas. Hari ini adalah hari terindah bagi Wulan, Kang Mas. Kang Mas, ayo kita kembali. Ajak Wulandari kepada Arya Binangun, yang segera disambut dengan tangan kekar Arya yang meraih tubuh Wulandari guna menggendong gadis pujaan hatinya. Sementara Wulan yang tersenyum manis sembari menyenderkan kepalanya ke dada bidang Arya Binangun, yang segera berjalan sembari menggendongnya. Malam itu di dalam sebuah kamar pengantin, seorang gadis sedang terbaring di atas ranjang dengan kain sutra lembut yang sedang menutupi tubuh kuning langsatnya. Sampai datang seorang pemuda yang membuka kamar memaksa gadis itu bangun guna menyambut kedatangan pujaan hatinya. Malam itu di mana Wulandari mempersembahkan harta kesuciannya kepada sang penakluk yang telah lama menundukkan dirinya dalam sebuah perasaan yang disebut perasaan cinta. Waktu terus bergulir di saat dini hari di mana sebentar lagi pagi akan datang menyapa. Di sebuah belik mata air yang mengalir air dalam bumi, sepasang kekasih sedang mandi bersama. Mandi junub menghilangkan hadas besar setelah tadi malam mereka melakukan hubungan badan. Sementara sepasang kekasih itu berjalan kembali menuju kediaman saudagar Ali Mahmud di mana untuk sementara mereka tinggal. Sampai suara azan yang terdengar mendayu-dayu, suara azan yang terucap oleh lisan yang seolah menggema, merambat di udara hingga sampai di telinga para umat yang sedang menunggunya. Sementara di sebuah kamar pengantin, sholat subuh berjamaah sedang berlangsung, dengan Arya sebagai imam serta Wulandari menjadi makmumnya. Nampak mereka yang menjalankan ibadah sholat subuh dengan sangat khusyuk. Sampai sebuah salam penutup menandakan sholat telah usai. Disambut ciuman tangan Wulandari kepada suaminya. Tak terasa pagi telah datang, meninggalkan kisah indah nan romantis di belakangnya. Sebuah kisah yang akan membekas di ingatan Arya Binangun beserta Wulandari. Ingatan tentang malam pertama mereka di pesisir utara pantai Jawa. Sementara itu di sebuah tempat yang berjaraknya cukup jauh, Kamandaka beserta saudara-saudara seperguruannya telah sampai di lereng Gunung Wilis, di mana Padepokan Sekar Buana berada. Terlihat mereka yang berjalan cepat menyelusuri jalan setapak berliku-liku, penuh dengan bebatuan dan pepohonan kiri dan kanan jalan yang mereka lalui. Sampai mereka yang tiba di hadapan sepasang tugu gapura yang berdiri kokoh menyambut kedatangan Kamandaka dan teman-temannya. Disusul cantrik-cantrik padepokan yang berjalan menyambut senior mereka. Selamat datang, Ki, ucap salah satu cantrik. Di mana Kang Mas Rapanca dan Kang Mas Supala? Tanya Kamandaka kepada cantrik itu. Guru Rapanca sedang berada di Padepokan Agung bersama guru yang lain, ucap cantrik itu. Bergegas Kamandaka dan Jatmiko serta yang lain berjalan menuju ke arah pendopo agung di mana Rapanca, Supala dan para guru Padepokan sedang berada.
Dan langkah kaki yang terayun cepat, Kamandaka memasuki pendopo agung diikuti Jatmiko serta yang lain di belakangnya. Memaksa Rapanca yang sedang duduk bersila berdiri guna menyambut kedatangan murid kesayangannya Mahaguru Argawisesa, yang segera diikuti para guru yang berada di pendopo. Selamat datang Dimas, Ucap Rapanca. terima kasih Kang Mas. Ucap Kamandaka disusul mereka berpelukan. Ada apa Dimas Kamandaka kemari? Ini tentang Mahaguru Argawisesa Kang Mas. Ucap lirik Kamandaka dengan wajah menandakan kesedihan yang sangat menyelimuti renung jiwanya. Memangnya ada apa dengan Mahaguru? Ucap Rapanca yang sepertinya merasakan bahwa Kamandaka datang membawa kabar buruk untuk Padepokan Sekar Buana. Kang Mas, Mahaguru Argawisesa sudah mangkat Kang Mas. Ucap Kamandaka disusul tangisan yang tak bisa lagi ia pendam. Disusul wajah-wajah yang menggambarkan ketidakpercayaan ucapan Kamandaka. Benarkah itu Jatmiko? Ucap Rapanca kepada pria yang berdiri di belakang Kamandaka. Benar Kang Mas. Ucap Jatmiko sembari menundukkan kepala guna menyembunyikan kesedihannya. Sampai abu kremasi Mahaguru Argawisesa yang dibawa maju oleh seorang murid Mahaguru. Disusul abu itu yang diserahkan kepada Rapanca. Sesaat tanpa isak tangis yang terdengar menyelimuti pendopo agung di mana para murid Mahaguru Argawisesa sedang berkumpul. Mahaguru Argawisesa juga memberi wasiat untuk kita. Ucap Kamandaka. Apa wasiat Mahaguru Argawisesa? Tanya Rapanca. Padepokan Sekar Buana harus diserahkan kepada Arya Binangun. Ucap lantang Kamandaka. Siapakah Arya Binangun? Kenapa kami tidak pernah mendengar namanya? Tanya Rapanca kepada Kamandaka. Tampak Kamandaka yang menoleh ke arah Ki Supala, memberi kesempatan kepada pria paruhbaya itu untuk menjelaskan asal-usul Arya Binangun kepada rekan-rekannya. Arya Binangun adalah murid Kang Mas Utameja. Ucap pendek Ki Supala yang mampu menarik perhatian Rapanca beserta yang lain. Kang Mas tahu tentang pemuda bernama Arya yang dimaksud Dimas itu. Beberapa bulan yang lalu, Mahaguru mengutusku pergi ke barat guna memberikan pedang sambar nyawa kepada Arya Binangun. Jawab Ki Supala. Lalu kenapa Kang Mas merahasiakan semua ini dari kami? Maaf Dimas, Mahaguru secara pribadi memintaku agar tidak memberitahukan kepada siapapun Dimas. Ujar Ki Supala. Kang Mas, sekarang sudah jelas siapa yang Mahaguru pilih sebagai pemimpin padepokan selanjutnya. Ucap Jatmiko. Untuk sesaat nampak kecemasan sedang menghinggapi Rapanca. Sepertinya ia enggan memberikan kedudukannya kepada Arya Binangun. Tapi apakah pemuda bau kencur itu mampu menanggung beban sebesar padepokan Sekar Buana? Ucapan yang terdengar mengisyaratkan keengganan Rapanca menjalankan wasiat Mahaguru. Memang kenapa Kang Mas? Kang Mas takut kehilangan posisimu ya? Ingat Kang Mas, posisimu sekarang hanyalah titipan untuk sementara sebelum pewaris sesungguhnya datang memenuhi kewajibannya Kang Mas. Jatmiko, jaga bicaramu, ingat kedudukanmu. Ucap Rapanca yang mulai emosi. Kenapa Kang Mas marah-marah? Apa menurutmu aku tidak pantas bicara denganmu Kang Mas? Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Malu dilihat para cantrik. Ini bisa jadi contoh buruk bagi mereka. Ucap Ki Supala sebagai murid tertua yang hadir di pendopo agung.
Sampai sebuah pendapat dari Dananjaya, pengikut setia Ki Rapanca, yang mengusulkan mencari suara terbanyak guna memutuskan siapa yang pantas menjadi penerus padepokan. Sesaat kemudian tampak Kamandaka yang mengangkat tangan. Aku Kamandaka memilih Arya Binangun sebagai penerus padepokan Sekar Buana, seperti yang diinginkan Mahaguru Argawisesa. Sesaat tampak mereka yang hadir saling bertukar pandangan. Disusul kemudian 3 orang yang berjalan guna berdiri di barisan Kamandaka, menandakan 11 orang menginginkan Arya Binangun menjadi pemimpin padepokan. Sementara 12 orang yang berdiri di belakang Rapanca. Kang Mas Subala, bagaimana denganmu? Tanya Dananjaya mewakili Rapanca. Saya ikut wasiat dari Mahaguru Argawisesa saja, ucap Supala sembari berjalan ke arah Kamandaka dan yang lain. Sesaat tampak ketegangan antara para petinggi padepokan sampai suara yang terdengar. Maaf Kang Mas Rapanca, kami ikut Kang Mas Subala saja, ucap seorang pengikut Rapanca disusul langkahnya menuju ke barisan Kamandaka, yang kemudian diikuti yang lain, hanya menyisakan 6 orang saja di barisan Rapanca. Sudahlah Kang Mas, sebaiknya Kang Mas jangan jadi murid durhaka, bisa kualat nanti kamu Kang Mas, ucap Jatmiko. Nampak Rapanca yang menghela nafas panjang, dengan terpaksa ia mengikuti kemauan saudara seperguruannya. Sebaiknya kita tutup pertemuan hari ini, besok kita bahas kembali, ujar Rapanca disusul langkah cepatnya meninggalkan pendopo agung menuju ke kediamannya dan diikuti para pengikutnya. Tak terasa sang surya yang tenggelam digantikan oleh kemunculan sang Chandra melengkapi kedatangan malam. Di sebuah rumah yang nampak lebih luas dan megah dari bangunan sekitarnya, Rapanca sedang duduk bersama 6 orang yang setia kepadanya. Bagaimana langkah kita selanjutnya Kang Mas? Pertanyaan dari Dananjaya kepada saudara perguruannya. Tidak ada cara lain, kita terima saja tawaran Adipati Gelang-Gelang, ucap Rapanca yang sepertinya diterima secara terpaksa oleh Dananjaya serta rekan-rekannya. Adipati Gelang-Gelang yang berniat menundukkan padepokan Sekar Buana demi memperkuat barisan pendukungnya. Sampai ucapan Rapanca kepada Dananjaya. Dananjaya, kamu terus awasi mereka, jangan biarkan mereka bergerak terlalu jauh. Jika mereka macam-macam, habisi sekalian, ucap Rapanca. Baik Kang Mas, kalau itu perintahmu Kang Mas, ucap Dananjaya yang terkenal loyal kepada Rapanca. Sepertinya di tempat tak terlalu jauh dari kediaman Rapanca, Ki Supala juga sedang merencanakan sesuatu. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Kang Mas Rapanca enggan memberikan kedudukannya kepada Arya, ucap Jatmiko yang merasakan hal tidak wajar kepada Rapanca. Sanjaya, sebaiknya besok kamu bawa beberapa cantrikmu pergi memberi kabar kepada Arya Binangun, ucap Ki Supala kepada pria di hadapannya. Tapi Kang Mas, di mana Arya Binangun sekarang? Ucap Sanjaya. Setahu saya dia pergi ke arah Kadipaten Tuban demi misinya mengantarkan rombongan dagang, ucap Kamandaka sebagai jawaban untuk Sanjaya. Baik Kang Mas, besok saya akan berangkat ke utara saja, ucap Sanjaya. Tak terasa sang Chandra harus rela memberikan tempatnya kepada sang surya yang datang guna memberikan siraman cahaya bagi kehidupan hayati di muka bumi. Pagi itu, dikala cahaya fajar sedang mencoba menembus awan yang menghalangi penampakan sang surya, kicau burung sedang terdengar bersaut-sautan, sementara di pelataran padepokan, hati-hati Dimas,
Baik Kang Mas, secepatnya saya akan kembali membawa Arya Pinangun kemari Kang Mas.